Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan begitu baik selalu dalam kehidupan kita. Amin. Besok, tanggal 17 Agustus, bangsa negara kita akan memperingati ulang tahun yang ke-81. Ya, saya sudah sampaikan kalau tidak salah minggu lalu, secara usia kalau dari sudut pandang manusia, bisa dikatakan sudah usia tua. Tapi tentu dalam satu bangsa, itu masih usia yang masih mungkin relatif, masih bisa dikatakan masih muda. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, ya, apapun yang saat ini sedang terjadi dengan bangsa dan negara kita, selalu kita tetap mau berdoa. Ya. Pada kesempatan ini saya mau berkata di hadapan kita semua, Bapak Ibu yang akan melihat, menonton video khotbah ini, doakan terus bangsa dan negara kita. Ya, apapun yang terjadi, negara kita selalu tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, kita sebagai orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, ya walaupun mungkin di antara kita ada yang bekerja di luar negeri sekalipun, kita tetap mengasihi bangsa kita. Ya, kita selalu tetap berdoa untuk negara dan bangsa kita, agar bangsa dan negara kita tetap selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dan tentu melalui kehidupan setiap anak-anak Tuhan, bangsa kita boleh mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudaraku, saya kembali maju untuk Kisah Para Rasul pasal 5 di ayat 17 sampai dengan ayat 25. Ya, Kisah Para Rasul pasal 5, 17, ayat 17 sampai 25. Kalau minggu lalu kita sudah membahas ayat 12 sampai dengan ayat 16 dengan tema yang berjudul kehidupan yang memancarkan kuasa Tuhan. Ada beberapa poin yang saya bagikan, yaitu tanda kuasa dan persekutuan orang percaya, dan kemudian pertumbuhan dan pelayanan kasih. Itu satu cita-cita, kerinduan setiap pelayanan, setiap gereja Tuhan, ya. Dimanapun kita berkumpul, kita beribadah, itu menjadi satu kerinduan Tuhan. Ya, saya selalu berkata bukan soal sedikit tapi atau banyak, tapi bagaimana kualitas setiap kita itu memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kuasa Tuhan. Di sanalah orang dunia bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Pagi tadi saya baca renungan pemuda yang selalu saya kirim ke anak kami, ke Leon, ke anak muda, bahwa melalui digital yang sekarang ini, kita pun tetap memancarkan kasih Tuhan. Kita menyampaikan hal yang baik, bukan hal yang tidak baik, saudara-saudara. Hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak pernah tahu, ketikan kita di handphone kita, smartphone kita itu, sesuatu yang bagus, itu bisa memberkati orang lain. Yang mungkin dia sedang putus asa, dia tidak tahu mau ngapain, dia membaca sesuatu yang sederhana kata-katanya, tapi menusuk dalam. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Banyak sekali hal begitu bisa terjadi. Dan saya percaya, kalau kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan boleh melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib itu akan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Haleluya. Nah, hari ini saudara-saudaraku, kita akan melihat fokus kita di Kisah Rasul pasal 5 di ayat 17 sampai dengan ayat 25. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema, judulnya di sana, Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Tapi saya memberikan judul khotbah pada hari ini, pemberitaan Injil tidak dapat dibungkam. Pemberitaan Injil tidak dapat dibungkam dalam konteks ayat 17 sampai ayat 25. Saya lebih dahulu baca, setelah itu Bapak Ibu berganti membacanya. Ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul,
yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul itu? Kita membaca ayat 25 bersama-sama. 1, 2, 3. 3. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kerjasama yang baik kita membaca firman Tuhan. Dan memang harus kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat, ya, saya ingin menyampaikan secara umum dulu dalam Kisah Rasul ini sampai fase yang kelima ini. Dan kalau terus saudara membaca sampai pasal yang terakhir, ya, kalau saudara punya waktu lebih di rumah untuk membaca, kalau tidak salah sampai pasal 28, ya. Saya cek dulu supaya tidak saya salah. Iya, sampai pasal 28. Ada dua hal besar, ya, yang kalau saya baca, ya. Dua hal besar ini kemudian akan menghasilkan banyak turunan di sini. Yang pertama, satu, ya, bahwa dalam Kisah Rasul, yang pertama, mujizat-mujizat itu luar biasa banyak terjadi, ya. Baik mujizat kesembuhan, ya, terutama yang paling penting adalah mujizat keselamatan. Orang menerima Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Munculnya, hidupnya, kuatnya, keberanian hamba-hamba Tuhan. Orang percaya yang dimulai dari para rasul. Kalau saudara menyimak setiap khotbah saya, selalu ada kalimat ini, mereka tidak pernah takut mati. Ya, perhatikan. Ini dua hal yang saya lihat. Ini yang luar biasa. Mereka tidak takut mati. Dan tentu turunannya apa? Dengan begitu, mereka semangat dan tidak takut untuk memberitakan Injil dalam keadaan apapun yang mereka alami. Itu yang contoh yang sekarang kita akan lihat. Bagaimana rasul-rasul ini, ya, rasul-rasul ini, Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang lain itu, mereka tidak takut. Nah, kita akan belajar pada hari ini, saudaraku. Ada 4 yang saya catat di sini, 4 hal atau 4 poin, ya, yang bisa akan menjadi satu perenungan bagi kita semua. Kita akan merenungkan bagaimana rasul-rasul yang sangat hebat dan luar biasa ini dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injil. Ya, tentu saudara-saudaraku, ya, tetap menjadi doa saya dan satu kerinduan bagi saya. Setiap kita, baik kita berkumpul di gereja ini maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton khotbah ini, ya, kita minta kepada Tuhan agar melalui hidup kita menjadi pemberita Injil, ya, dengan talenta, dengan keahlian yang Tuhan pakai setiap kehidupan kita. Itu yang selalu saya sampaikan terus, termasuk minggu lalu saya sudah sampaikan, agar kita punya hidup ini memiliki satu arti penting dalam kehidupan yang kita jalani ini, ya. Bagaimana kita berada, bagaimana keadaan kita, di mana kita berada, di sanalah kita yang paling penting bagaimana hidup saya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang menarik adalah bagaimana pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul ini, ya, saudara-saudaraku, ya, membuat orang-orang yang ada dalam lingkungan di sana, orang-orang yang ada di sana, dan mereka punya status sebagai pemuka agama terganggu. Nah, kita sudah baca itu sebelum pasal 5 itu ada, ya,
Petrus pernah berhadapan dengan mahkamah agama, ya kan? Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Wah, mereka berani. Nah, hari ini pun demikian, saudara. Sebelum mereka dihadapkan, mereka dibawa dulu ke dalam penjara. Nah, ini kan luar biasa. Tapi yang menarik, saudara-saudara, saya waktu memulai membaca dan menulis khotbah ini, ada satu hal yang perlu kita waspadai. Ini jadi satu pengingat bagi kita semua, khususnya bagi kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudaraku ya, di sana kita melihat di dalam ayat ke-17, tolong dibaca dulu ayat 17, kemudian kita masuk 4 poin penting pada pagi hari ini. Ayat yang ke-17. Iya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mazhab Saduki adalah mazhab yang tidak meyakini tentang kebangkitan. Tapi bukan itu yang saya mau katakan. Yang saya lihat adalah tindakan mereka diawali dengan iri hati. Nah, saudara-saudaraku, ini perlu kita waspadai. Ya, sebelum saya masuk pada 4 penting, saya singgung sedikit. Iri hati ini sesuatu yang sangat berbahaya. Mari buka dulu sebentar, walaupun saya tidak catat di buku catatan saya, karena ada ayat yang akan saya kasih, nanti ada ayatnya yang lain juga yang saya catat, di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 14. Kami baca Amsal ini di hari Jumat sore. Tolong dibaca Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 Ayat ayat 30. yang 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan ya. Tulang itu kalau saya pakai penjelasan sederhana saja, tulang ini kan penopang tubuh kita. Ya kan? Jadi kalau iri hati itu bisa menggerogoti kesehatan jasmani ternyata. Nah, penjelasan juga dalam Yakobus pasal 3. Yakobus 3. Tolong dibaca dulu Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Nah, ini lebih luas lagi nih. Lebih banyak lagi yang kita lihat. Tolong dibaca, Pak David. Yakobus 3 Ayat 16. ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Katakan amin. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, jadi kita nggak boleh egois juga jadi orangnya. Di situ akan ada apa? Kekacauan dan apa? Segala macam perbuatan jahat. Inilah yang mendorong orang-orang Saduki, ya, imam besar dan pengikut-pengikutnya dari mazhab atau golongan Saduki untuk menangkap rasul-rasul itu. Nah, oke. Kita masuk pada pelajaran penting pada hari ini. Pelajaran rohani yang utama dari perikop ini adalah bahwa kuasa Allah itu jauh lebih besar dari ancaman manusia. Tetapi kita akan lihat semuanya secara 4 poin ya. Judul tema khotbah saya pada hari ini, pemberitaan Injil tidak dapat dibungkam. Nah, yang pertama, kembali dibaca Kisah Rasul, kita buka bersama Kisah Rasul pasal 5, tolong dibaca kembali, tolong ayat 17 dan ayat 18 ya. Ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Amin. Nah, saudara, perhatikan. Yang pertama, pesan penting pada pagi hari ini yang saya akan bagikan kepada kita semua. Yang pertama, ini harus jadi pegangan kuat setiap orang percaya. Yang pertama, kuasa Allah melampaui batas penjara. Katakan amin. Kuasa Allah melampaui batas penjara.
Saudara, karena iri hati itulah yang mendorong imam besar dan pengikut-pengikutnya untuk menangkap rasul-rasul. Itu adalah rencana manusia yang sangat jahat. Apa kata Yakobus tadi? Ya kan? Di mana ada iri hati, di mana ada kepentingan diri sendiri, di situlah timbul segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini yang mereka lakukan. Tapi kita bersyukur bahwa rencana manusia atau penguasa pada waktu itu untuk membungkamkan kebenaran selalu gagal di hadapan kedaulatan Allah. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Penjara terketat sekalipun bukan halangan bagi Tuhan untuk menyatakan karyanya yang luar biasa. Jadi kalau saya mau secara rohanikan, saudara-saudaraku, keadaan kesulitan apapun yang Bapak Ibu alami, itu tidak akan pernah bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Kalau kita mau hidup tunduk di hadapan Tuhan. Kalau kita mau hidup tidak mementingkan diri sendiri. Kalau hidup kita bersih dari yang namanya kejahatan-kejahatan. Termasuk tentunya iri hati. Haleluya, saudara-saudaraku. Yes. Iri hati membusukkan tulang, kata firman Tuhan. Ya. Bahasanya bahasa yang sangat keras, saudara-saudaraku. Jadi jauhkan hati yang penuh dengan segala iri hati, tidak suka melihat kebahagiaan orang lain, ya. Tidak senang melihat kesuksesan orang lain, ya. Tidak senang melihat orang maju, orang berhasil. Jangan. Itu tidak boleh ada dalam hidup setiap kita. Supaya apa? Penjara-penjara yang membelenggu hidup saya dan saudara itu, penjara apapun, kebusukan, kedengkian, itu akan hancur oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bisa bekerja, saudara-saudaraku. Kalau dalam kisah ini, rencana manusia itu terbungkam, gagal di hadapan kedaulatan Allah. Penjara hebat sekalipun tidak bisa menghalangi Allah untuk menyatakan kuasanya. Hari ini, saudara-saudaraku, miliki terus iman yang percaya kepada Tuhan. Dia mampu dan sanggup untuk melakukan apapun juga. Asal saya ingatkan sekali lagi, hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Haleluya, bersih di hadapan Tuhan. Kejujuran itu yang paling penting, yang minggu lalu kita juga sudah bahas. Itu poin yang pertama. Kuasa Allah melampaui batas penjara. Ya. Secara manusia, fisik manusia, kita bisa terpenjara. Kalau dalam konteks cerita ini, konteks kisah Rasul ini. Tapi lihatlah, saudara-saudaraku. Ternyata kuasa Allah mampu menembus sekat-sekat di dalam penjara. Itu yang tadi di awal saya bilang, saudara-saudaraku. 2 garis besar kisah Rasul ini tentang apa? Masih ingat tadi saya bilang? Tentang bagaimana mujizat pertobatan dan keberanian orang-orang pada waktu itu, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, untuk memberitakan Injil Tuhan. Dimanapun engkau berada, ditempatkan Tuhan, di dalam negeri kah, di luar negeri kah, di tempat manapun, selama kita menjadi hamba Tuhan sebagai orang percaya, maka kita harus benar-benar menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan pasti melindungi kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar pada hari ini yang kedua. Kita maju, Kisah Rasul pasal 5, tolong dibaca ayat 19 dan ayat 20. Ayat yang 19. Ini dia, mujizat yang luar biasa ini. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang baik. Katakan amin. Wah, saya baca ini, saudara. Luar biasa. Yang kedua, kebenaran tidak dapat dibelenggu. Ya, kebenaran tidak dapat dibelenggu. Terlalu kecil bagi Tuhan. Perintah malaikat agar rasul berdiri di bait Allah dan memberitakan firman hidup, memberitakan Injil Tuhan, menunjukkan bahwa Injil Yesus Kristus adalah kekuatan rohani yang aktif. Perhatikan kalimat ini, bahwa Injil Kristus adalah kekuatan rohani yang aktif, hidup,
dan membebaskan manusia dari kematian rohani. Haleluya. Firman Tuhan. Inilah yang terjadi luar biasa. Aduh. Dan saya waktu baca pagi tadi Amsal pasal 16, saudara-saudara, saya melihat ini sesuai sekali dengan apa yang saya sampaikan pagi ini. Tolong buka sebentar, karena saya tidak catat di buku khotbah saya, tapi saya ingat pagi tadi saya baca Amsal pasal 16. Di hari ini, Amsal 16, ayatnya yang sebentar ya, sudah kita buka dulu Amsal pasal 16. Tahan sebentar ya, karena saya tidak catat. Iya, ini dia. Tolong bacakan ayat 20. Amsal 16 ayat yang ke-20. Iya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Siapa memperhatikan firman akan apa? Mendapat kebaikan. Yes. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. Poin yang kedua, kebenaran tidak dapat dibelenggu. Perintah malaikat jelas, kamu beritakan Injil. Malam-malam malaikat datang kepada rasul-rasul ini. Wow, saudara-saudaraku, kita tahu bersama. Ini luar biasa. Malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ajaib, kita kagum kebesaran Tuhan. Banyak lagi kisah-kisah sejenis begini di kisah Rasul. Ya. Kau kecil bagi Tuhan. Yang penting, hidupmu perhatikan firman. Supaya kebaikan-kebaikan terus yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kata kitab Amsal tadi. Dan ini membuktikan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kebenaran tidak dapat dibelenggu. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak dapat dikalahkan. Maka itu, tidak ada pilihan bagi orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Hiduplah seturut, sekehendak, semau apa kata Tuhan. Seperti kata Amsal tadi. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Tuhan terima kasih. Saya baca begitu, Tuhan terima kasih. Kasih. Saya kalau membaca kisah Rasul ini, saudara, aduh Tuhan, luar biasa. Kagum dengan Engkau, Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu bekerja dahsyat. Dan doa saya selalu sampai hari ini dan menjelang akhir zaman, Tuhan. Engkau terus bekerja dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Masukkan aku dan orang yang kukasihi dalam bagian orang yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, karena kita hidup dalam firman Tuhan. Ya, saya senang kalau Bapak Ibu, saudara-saudara baca firman Tuhan, ya kan? Ada makanan-makanan rohani yang kita makan, ya, jadi suplemen rohani bagi kehidupan kita, sehingga kita tahu bersama kita tidak boleh iri hati, kita tahu bersama kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh ada dengki di sana, karena yang ada nanti kejahatan-kejahatan. Alkitab katakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kata firman Tuhan, bagaimana kita mau mengalahkan kejahatan kalau kita sendiri tidak memperhatikan firman di dalamnya? Yes. Maka itu saya mengajak, mendorong kita semua. Mujizat yang luar biasa ini. Malaikat Tuhan membebaskan Rasul keluar dari penjara dengan cara Tuhan yang ajaib. Pergi kamu ke bait Allah. Beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Artinya apa, saudaraku? Tuhan itu bekerja terus sampai akhir zaman. Kami menyelesaikan beberapa hari lalu, Matius pasal 28. Amanat agung di sana. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi kalau saudara mendapat kesempatan dimanapun berada, kesempatan bagi saudara untuk bersaksi,
di hadapan orang-orang, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, jadi hidup kita itu dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dan kita tentu berharga, kita dapat penghormatan yang luar biasa daripada Tuhan. Sebelum nanti waktu Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Saudara, kita maju lagi. Ya, yang ketiga. Tolong baca pasal 5 ayat 21. Bapak David tolong bacakan ayat 21 ya. Ayat 21 saja. Ayat Ya. mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pemimpin-pemimpinnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Amin, terima kasih. Nah, perhatikan saudara-saudaraku. Para rasul tidak memilih bersembunyi demi keamanan diri mereka sendiri. Ini sama persis apa yang saya sampaikan dalam Yakobus 3 ayat 16 tadi ya. Melainkan mereka kembali memberitakan firman. Taat atau tidak mereka? Mereka taat. Ini mencerminkan kebenaran iman yang memprioritaskan kehendak Tuhan di atas rasa takut terhadap ancaman manusia. Ini yang tadi di awal saya katakan, saudara. Keberanian itu luar biasa. Itu datangnya cuma dari Roh Kudus. Mereka taat akan firman Tuhan. Kita sudah dilepaskan ini oleh Tuhan. Yuk kita kabur saja. Oh tidak, nggak ada mereka pikiran begitu. Mereka datang ke bait Allah. Ini yang tadi saya katakan mencerminkan keberanian iman yang lebih mengutamakan atau memprioritaskan kehendak Tuhan di atas rasa takut terhadap ancaman manusia. Ancamannya mati ya saudaraku memang. Nanti kita akan terus baca di minggu depan, di ayat selanjutnya, di ayat 26 ke atas itu, mereka akan datang kepada mahkamah agama. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara, tantangan kita sebagai orang percaya itu pasti banyak, pasti ada. Tapi satu poin penting di ayat 21 ini, hiduplah dalam ketaatan akan firman Tuhan. Amin. Hidup taat. Saudara, Alkitab sudah membuktikan sendiri, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh dan taat dalam Tuhan, hidupnya akan berakhir dengan kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Saya cuma bisa minta kepada Tuhan, buat saudara, buat saya juga, miliki iman dan keberanian di dalam Tuhan, untuk kita hidup dalam firman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia saat ini. Di tengah-tengah kita sebagai orang minoritas di bumi Indonesia ini. Memasuki ulang tahun bangsa kita yang ke-81 ini. Saya terus mengingatkan kita, apapun itu saudara-saudaraku, tantangan itu, kita tetap berdoa di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kita punya tanggung jawab juga untuk negara dan bangsa kita di hadapan Tuhan ini. Ya, itulah sebabnya saudara-saudaraku, tetap selalu berdoa buat negara kita, buat bangsa kita, buat orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa Indonesia ini. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, biarlah para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dimanapun berada, baik di sosial media, baik di desa, di pedalaman, di tempat-tempat terpencil sekalipun, mereka tetap memiliki semangat untuk selalu setia memberitakan firman Tuhan. Inilah yang saya bilang yang ketiga, ketaatan mutlak kepada panggilan ilahi. Ya, satu situ ya, taat Tuhan. Jangan macam-macam. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudaraku, haleluya. Ayat 22 sampai 25, tolong dibaca sampai selesai Pak David, mulai ayat 22 sampai 25. Ayat 22 sampai ayat ke-25. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami menemukannya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Katakan amin. Praise the Lord.
Yang keempat, kegagalan kuasa manusia jahat. Catat ini, kegagalan kuasa manusia jahat. Otoritas agama saat itu yang di bawah pimpinan imam besar, terutama dari golongan mazhab Saduki, bersama dengan berkolaborasi ya mereka dengan mahkamah agama yang saya katakan mahkamah agama yang sangat jahat, mengira, menyangka bahwa kolaborasi mereka itu bisa menghentikan gerakan para rasul dengan memenjarakan mereka. Ternyata apa, saudaraku? Nggak bisa. Gagal. Mereka bingung, mereka kaget. Diutus orang ke dalam penjara untuk menjemput rasul-rasul itu. Tidak ada mereka. Penjara dalam keadaan bersih rapi. Tidak terjadi bekas kehancuran di sana. Ya kan? Wow. Ini sungguh ajaib, saudara-saudaraku. Ini sungguh ajaib. Bapak Ibu, sekalipun kita berada di tengah-tengah orang yang berlaku jahat, percayalah, kalau hidupmu bersih di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang tetap selalu melindungi engkau dalam keadaan apapun juga. Amin. Jangan jahat kepada sesama kita. Jangan jahat. Walaupun mungkin saudara-saudaraku ya, untuk cerita ini mungkin belum tentu di zaman sekarang bisa terjadi. Ada orang yang tetap diizinkan Tuhan untuk menderita di dalam penjara. Banyak saya baca. Apalagi orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, ya, meninggalkan agama dan kepercayaan mereka yang masa lalu, terima Yesus, dan mereka memiliki semangat luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Ada, kalau saudara mau baca, mau buka-buka di YouTube, ya. Mereka mungkin tetap di penjara, tapi mereka tetap selalu mau percaya kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mau berkata, marilah kita di tengah ketidakpastian dan kejahatan dunia saat ini, kita sebagai orang percaya tetap memiliki hati yang selalu percaya akan firman Tuhan. Katakan amin. Kita tetap memiliki hati yang selalu percaya akan firman Tuhan. Nah, tolong dibaca dulu untuk beberapa ayat terakhir sebelum saya tutup khotbah ini. 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, tolong baca ayat 4-nya juga sekalian, tolong Pak David. Yaitu orang-orang yang tidak percaya ini akan binasa. Siapa lagi? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Nah, ini yang pikirannya udah dibutakan, udah tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Kemudian, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. perhatikan, tolong renungkan ayat ini di rumah saudara. Ya, saya ada sedikit kegentaran waktu membaca ayat firman. Saya menyiapkan khotbahnya, Tuhan, saya cari ayat firman Tuhan yang saya pernah baca, ternyata ada dalam 2 Korintus 4 ini, saudaraku. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, tertutup untuk selama-lamanya. Ini waktu masih ada. Saudara, dia tidak pernah berdusta. Dan saya ingin mengakhiri dengan ayat firman Tuhan waktu tadi Pak David bersaksi. Ya, kita harus sempurna di mata Tuhan. Satu kali nanti, dia akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Pada waktu kapan? Pada waktu dia datang kali yang kedua. Ini, kalau kita baca Korintus ini, orang-orang yang sudah dibutakan ilah zaman ini, dia tidak akan melihat lagi kemuliaan Kristus. Yang dilihatnya, kemuliaan dunia ini. Pandangannya sudah dibutakan. Udah dikaburkan, udah dihilang. Nah, gentarlah hati saya, waktu saya menyiapkan khotbah ini, Tuhan membawa saya untuk kita membaca ayat terakhir, Matius 24 ayat 30.
Kesaksian yang tadi disampaikan, kita harus sempurna di hadapan Tuhan. Tolong dibaca. Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Matius 24 ayat 30. 24 ayat 30. Matius 24 ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Katakan amin. Renungkan lagi tolong ayat ini ya di rumah. Ini kedatangan Tuhan. Pada waktu kedatangan Tuhan, Dia akan datang di langit, di awan-awan. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang. Lihatnya dari mana? Lihatnya tentu dari televisi, lihatnya tentu dari handphone. Saya dulu bingung, kok bisa? Satu bumi bisa? Bisa. Dan apa saudara-saudaraku? Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan apa? Kemuliaannya. Nah, ini yang saya mau katakan saudara-saudaraku. Saudara apa tidak gentar baca ayat firman Tuhan ini? Semua bangsa di bumi akan meratap. Tahu apa arti meratap? Sedih. Ada penyesalan di sana. Yes? Iya. Mereka tahu. Waktunya sudah terlambat. Sudah tidak ada lagi. Saya jadi ingat kisah tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijak dalam Matius pasal 25 ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana menyiapkan minyak untuk pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh tidak menyiapkan minyak untuk pelitanya. Yang kemudian kita tahu bersama waktu mempelai laki-laki itu datang. Mereka terbangun dan pelita itu padam. Bapak Ibu, siapkan hati dan hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, walaupun saya khotbah tentang pemberitaan Injil yang tidak dapat dibungkam, tapi perkenankan saya untuk menyampaikan ini kepada kita semua. Penting bagi kita semua untuk mendengarkan ini, mengingatkan kita semua. Apalah artinya firman Tuhan katakan, kita memiliki isi dunia ini kalau pada akhirnya jiwa kita binasa. Ya. 2 ayat terakhir itu harus jadi perenungan bagi saya dan saudara. Ya. Jangan sampai hati kita tertutup untuk Injil yang terus diberitakan. Jangan sampai waktu Tuhan datang kita meratap dengan penuh penyesalan. Ya. Waktu Tuhan datang kita sudah siap bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa permai. Waktu Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan tolong saya, Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Ya, kiranya kita mau hidup takut di dalam Tuhan, hidup selalu untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana.